Halo semuanya, selamat datang di channel Wangi Melati Malam. Channel yang menceritakan pengalaman horor dan cerita seram. Dan hari ini ada sebuah cerita di mana cerita ini saya terima dari seorang yang hingga hari ini masih rutin melewati jalan yang sama. Ia tidak meminta namanya disebutkan. Yang ia minta hanya satu. Ceritanya dibacakan agar apa yang ia alami tidak dialami oleh orang lain. Kisah ini terjadi di Tol Jagorawi, arah Jakarta menuju Bogor sekitar pukul 1 dini hari. Dan seperti yang selalu saya ingatkan, jika kamu sedang mendengarkan ini sendirian, pastikan lampu menyala. Jika kamu mendengarkannya di mobil, pastikan fokus dengan jalanmu. Berikut ceritanya. Aku sering lewat Tol Jagorawi, pagi, siang, malam. Jalan itu sudah seperti halaman rumah sendiri. Tapi malam itu berbeda. Jam menunjukkan pukul 1:50 dini hari. Hujan baru saja berhenti, aspal masih basah dan memantulkan lampu-lampu jalan seperti garis cahaya yang patah. Aku pulang sendirian dari Jakarta menuju Bogor. Radio mobil mati sejak tadi. Bukan rusak, entah kenapa aku memang tidak ingin menyalakannya. Saat memasuki kilometer 23, lalu lintas mendadak sepi. Aneh, padahal biasanya masih ada truk atau bus malam. Aku melirik spion, kosong. Jalan panjang itu terasa terlalu lapang. Lalu aku melihatnya. Di bahu jalan sebelah kiri seorang perempuan berdiri. Bajunya putih, basah, menempel di tubuh. Rambutnya panjang, menutupi wajah, dan dia berdiri membelakangi jalan, seperti sedang menatap ke arah hutan kecil di samping tol. Aku mengurangi kecepatan, bukan karena ingin menolong, tapi karena ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba menekan dada. Ngapain orang berdiri di sini jam segini? Gumamku. Saat mobilku sejajar dengannya, dia menoleh pelan. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Aku langsung menginjak gas. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku menertawakan diri sendiri, mencoba menenangkan pikiran. Capek ini mah, halu, kataku. Tapi saat kulirik spion tengah, perempuan tadi duduk di kursi belakang mobilku. Aku membeku. Dia tidak menatapku. Kepalanya tertunduk, rambutnya meneteskan air ke jok belakang. Bau tanah basah dan amis memenuhi mobil. Aku tidak berani menoleh lagi. Mobil terus melaju di atas 100 km per jam. Tanganku gemetar memegang setir. Aku mencoba membaca doa, tapi lidahku terasa berat. Lalu, wanita itu berbicara. Dengan suara lirih, serak seperti air yang masuk ke paru-paru. Mas, kamu lihat saya ya di pinggir jalan tadi. Aku menelan ludah, tidak menjawab. Kenapa kamu nggak berhenti? Nada suaranya berubah. Ada kekecewaan dan kemarahan yang ditahan. Lampu dashboard tiba-tiba mati. Radio menyala sendiri, hanya suara statis. Perempuan itu mengangkat kepalanya sedikit. Dari spion aku bisa melihat wajahnya. Separuh wajahnya rusak seperti habis diseret. Kulitnya terkelupas, tulang pipinya terlihat. Aku ditabrak di sini, Mas. Aku berteriak dan menginjak gas lebih dalam. Aku jatuh, kepalaku pecah, dan gak ada yang berhenti, ucapnya. Tangannya terangkat, menunjuk ke kaca depan.
Saat aku mengikuti arah jarinya, di depan aku melihat kecelakaan. Mobil ringsek menabrak pembatas. Lampu hazard berkedip-kedip. Orang-orang berdiri di pinggir jalan. Aku memperlambat mobil, dan aku melihat mobil yang kecelakaan itu adalah mobilku sendiri. Tubuhku terasa kosong. Perempuan itu tertawa pelan di belakangku. Kamu juga gak berhenti, Mas. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Aku tersentak. Aku sendirian di mobil. Tidak ada perempuan, tidak ada kecelakaan. Tol Jagorawi tiba-tiba kembali normal. Kendaraan lain mulai muncul. Aku berhenti di rest area terdekat. Aku muntah di samping mobil. Tubuhku gemetar. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu ke teman yang bekerja di jasa marga. Wajahnya mendadak pucat. Kilometer 23, katanya pelan. Beberapa tahun lalu ada cewek ditabrak lari di situ. Tengah malam sampai sekarang katanya masih sering numpang. Sejak malam itu setiap lewat kilometer 23 di tol Jagorawi, aku selalu menutup spion tengah. Karena kadang dia tidak menampakkan diri di pinggir jalan lagi. Tapi dia langsung menunggu di dalam mobilmu. Oke, dari cerita ini, sejak malam itu penulis cerita ini masih melewati tol Jagorawi. Tapi tidak ada kejadian aneh lagi. Namun setiap kali sampai di titik yang sama, penulis tanpa sadar selalu memperlambat laju kendaraan. Bukan karena takut kecelakaan, melainkan takut melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dan untuk kalian yang punya pengalaman horor nyata, silahkan kirimkan ceritamu ke email yang tertera di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar. Karena siapa tahu, cerita berikutnya adalah ceritamu.